Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meletus pada hari Senin. Semburan awan panas dengan jarak luncur sejauh 1.000 meter bergerak mengarah ke barat daya. Durasi awan panas guguran terjadi selama 109 detik dan terekam kamera pengawas BPPTKG Yogyakarta. Inilah pemirsa detik-detik erupsi Gunung Merapi yang terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta. Data dari BPPTKG Yogyakarta menyebut erupsi dari gunung menyemburkan awan panas dengan jarak luncur sejauh 1.000 meter ke arah barat daya ke hulu Sungai Bebeng. Durasi dari awan panas guguran terjadi dalam 109 detik dengan amplitudo 33 mm. Status Gunung Merapi kini masih dalam level 3 atau siaga. BPPTKG Yogyakarta pun mengimbau untuk warga di sekitar lereng Gunung Merapi tetap meningkatkan kewaspadaan dengan potensi awan panas guguran susulan. Pemirsa, ratusan pengunjung terus memadati Pekan Raya Jakarta atau PRJ di Kemayoran, Jakarta. Para pengunjung mayoritas mulai berburu kebutuhan perlengkapan sekolah. Dan berikut laporan Salam Rahmat bersama Rama Ramadona. Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari Pekan Raya Jakarta atau PRJ, di mana saat ini antusias dari masyarakat ini terbilang sangat tinggi sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, para pengunjung ini tidak henti-hentinya datang untuk menikmati keseruan yang ada di sini. Salah satu tenan yang paling banyak diburu oleh para pengunjung yang ada di PRJ ini adalah tenan yang ada di belakang saya, yang memang ini menawarkan berbagai produk perlengkapan alat-alat sekolah. Meskipun masuk sekolah di tahun ajaran baru, ini baru akan berlangsung dalam kurun waktu sepekan ke depan, namun antusias dari masyarakat ataupun juga pengunjung untuk mulai berburu perlengkapan sekolah ini sudah mulai tinggi sekali, seperti pembelian dari alat tulis, pulpen, pensil, buku tulis, maupun juga tas sekolah. Ini banyak sekali diburu oleh masyarakat. Selain menawarkan berbagai pilihan produk yang menarik tentunya, ini juga ada banyak sekali diskon-diskon atau juga potongan harga yang ditawarkan bagi para pengunjung untuk menarik minat dari para pengunjung ini sendiri. Yang memang kalau dari pantauan kami di lapangan, ini tidak hanya dari tenan-tenan perlengkapan alat sekolah saja, namun juga dari booth-booth lainnya atau juga tenan-tenan lainnya, seperti dari tenan makanan ataupun juga dari elektronik maupun juga otomotif. Ini juga turut diramaikan oleh para pengunjung yang memang hendak untuk melakukan pembelian di kawasan PRJ yang memang ini eventnya 1 tahun sekali diadakan. Dan bagi Anda pemirsa yang memang tertarik untuk mulai berburu perlengkapan sekolah atau juga perlengkapan alat-alat kebutuhan lainnya, ini bisa sekali datang ke PRJ atau juga Pekan Raya Jakarta yang masih akan berlangsung hingga 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di Gor Pancasila, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dua tim papan bawah, Netik Ladies dan Binuang Angel, saling berhadapan. Sementara tim tuan rumah meraih kemenangan dramatis saat melawan MS Putri Bersatu. Pekan terakhir Liga Futsal Profesional Putri 2024 mempertemukan Netik Ladies melawan Binuang Angels di Gor Pancasila Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada pertandingan ini Netik Ladies berhasil meraih kemenangan atas Binuang Angels dengan skor 6-3. Netik Ladies yang berhasil meraih kemenangan mengakhiri turnamen di posisi keempat dengan 7 poin. Sementara Binuang Angels di posisi juru kunci dengan 3 poin. Pada laga kedua, Muara Enim United mampu tampil gemilang di hadapan para suporternya. Tempat tertinggal lebih dulu, Muara Enim United akhirnya mampu membalikan keunggulan saat melawan MS Putri Bersatu dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini memastikan Muara Enim United mengunci klasemen di posisi ketiga dengan 13 poin. Sementara kekalahan ini menjadi kekalahan kedua MS Putri Bersatu yang harus puas mengunci klasemen di posisi kedua dengan 18 poin. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Seorang wanita yang berperan sebagai gadis koin dan 3 pria ditangkap saat polisi menggerebek lokasi judi tembak ikan di kawasan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Sementara di Aceh Utara, sebuah warung kopi juga digerebek polisi karena kerap dijadikan sarang bermain judi online.
Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menggerebek lokasi judi tembak ikan di kawasan Komplek Marelan Point, Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi ditangkap 3 pria yang sedang berjudi dan seorang wanita. Sang wanita bekerja sebagai pemberi koin kepada para pemain judi. Pada kasus ini 2 mesin judi tembak ikan disita. Sejumlah warung kopi di Aceh Utara digerebek polisi. 14 pria ditangkap karena memanfaatkan warung kopi sebagai arena judi online. Barang bukti HP disita. Mencegah bahaya judi online, Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Purwakarta, Jawa Barat melakukan sosialisasi ke warga. Tak cuma sosialisasi bahaya judi online, warga juga diberi paket sembako untuk pencegah stunting bagi ibu hamil. Untuk antisipasi judi online ini sangat merugikan masyarakat, terutama merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Sejak tahun lalu hingga akhir bulan Mei 2024, Kominfo mengklaim telah memblokir lebih dari 1,9 juta konten judi online. Dari Medan, Purwakarta, dan Aceh melaporkan. Pemirsa, jeratan ekonomi dan judi online membuat angka perceraian di Jakarta Barat tinggi mencapai 1.000 lebih perkara. Angka kasus perceraian ini pemirsa meliputi cerai gugat yang diajukan istri kepada suami. Beginilah suasana antrean di ruang tunggu Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Angka kasus perceraian di wilayah Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat, Aminuddin mengatakan kasus perkara gugat cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga judi online. Yang pertama mendominasi itu perkara tentang kekurangan ekonomi ya. Kekurangan ekonomi ya. Jadi artinya kekurangan ekonomi tentunya tidak tercapainya ya kebutuhan hidup. Kemudian ada lagi tentang maraknya perjudian. Nah itu ya perjudian juga ada. Ada juga ya sekarang sudah viral ya tentang judi online. Ya judi online itu ada juga alasannya karena judi online. Jeratan ekonomi dan judi online membuat tingginya angka perceraian di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Geram anak-anaknya tidak diterima di sekolah negeri yang dekat dengan rumah, sejumlah warga mendatangi kantor kepala desa di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Depok, Jawa Barat, tidak diterima di sekolah negeri. Sejumlah orang tua mengukur secara manual jarak rumah ke sekolah menggunakan meteran. Sejumlah orang tua yang anaknya tidak diterima di SMA 4 Depok, Jawa Barat melakukan pengukuran jarak rumah dengan sekolah secara manual. Pihak sekolah juga tidak memberikan alasan meski jarak rumah dan sekolah hanya 120 meter. Orang tua siswa bahkan telah mendatangi pihak sekolah dan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan berstatus sebagai anak yatim. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Bersama dengan anak-anaknya, sejumlah warga mendatangi kantor kepala desa Kepatian di Jombang, Jawa Timur. Mereka mengeluhkan nasib anaknya yang tidak diterima di sekolah negeri terdekat dengan rumahnya. Jarak antara rumahnya dengan SMP 1 Jombang hanya 1,3 km. Selain itu, lokasi SMP 1 Jombang masih juga berada dalam satu wilayah desa yang sama, yaitu Desa Kepatihan. Dari Jombang dan Depok, Jawa Barat melaporkan. Direktur Jenderal Imigrasi angkat bicara terkait puluhan warga negara asing atau pencari suaka yang mendirikan tenda di depan kantor UNHCR Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam aturan internasional, pihak imigrasi tidak berwenang atas pemulangan para pencari suaka selama memiliki kartu UNHCR.
Sejumlah tenda para pencari suaka United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR berdiri di Jalan Rasuna Said Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan sejak setahun terakhir. Para pencari suaka ini bertahan menggunakan tenda untuk berteduh bersama keluarga dari matahari dan dinginnya malam. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia untuk mengirim mereka ke negara lain atau negara asalnya jika tidak diberi izin mendapatkan pekerjaan dan pendidikan di Indonesia. Sementara terkait maraknya tenda pencari suaka tersebut, Direktur Jenderal Keimigrasian Silmi Karim mengatakan keimigrasian tidak memiliki kewenangan terhadap pemulangan puluhan pencari suaka yang bertahan di tenda-tenda di depan kantor UNHCR. Pasalnya, menurut Dirjen Keimigrasian, mayoritas para pencari suaka yang berasal dari negara berkonflik tersebut memiliki kartu UNHCR. Di mana dalam aturan internasional PBB, mereka seharusnya mendapatkan hak dan fasilitas dari UNHCR, bukan justru dikembalikan ke negara asal. Karena menurutnya pemulangan WNA oleh pihak keimigrasian dapat dianggap sebagai pelanggaran imigrasi. Karena kan pengungsi itu kan tentunya diharapkan akan mendapatkan suaka di negara lain. Nah, setelah berproses sekian tahun, itu bisa kemungkinan diterima, bisa final reject. Nah, selama dia menjadi pengungsi dengan kartu UNHCR, maka dia itu tinggal di fasilitas yang Sebelumnya, puluhan tenda pencari suaka yang berdiri di atas trotoar ini mendapat sejumlah kritikan. Selain mengganggu estetika perkotaan Jakarta, puluhan tenda tersebut juga menimbulkan kemacetan di ruas jalan sekitar. Rencananya para pengungsi ini akan ditertibkan pagi nanti. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Upacara hari ulang tahun ke-78 Bayangkara digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Senin siang. Perayaan HUT Bayangkara ke-78 mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Di berbagai Indonesia. Perayaan dibuka dengan acara formal seperti upacara dan parade defile pasukan. Perayaan turut dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara beserta jajarannya. Perayaan Hari Bayangkara ke-78 disambut meriah masyarakat di Lapangan Monas, Jakarta. Banyak juga warga yang membawa keluarga menikmati pesta rakyat dengan sejumlah menu makanan gratis yang disiapkan. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara Hari Jadi Bayangkara ke-78 di Lapangan Monas, Jakarta. Pada amanatnya, Jokowi meminta Polri terus menjaga kepercayaan publik hingga menjadi perekat persatuan bangsa. Republik Indonesia beserta Ibu Negara Irian. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara pada Hari Jadi Bayangkara ke-78 di kawasan Lapangan Monas, Jakarta. Pada amanatnya, Presiden menyampaikan beberapa pesan. Jokowi meminta Polri untuk terus menjaga kepercayaan publik hingga menjadi perekat persatuan bangsa. Dengan komunikasi publik yang baik, dengan menjadi contoh, dengan menjadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Kemeriahan HUT Bayangkara juga diisi dengan menggelar hiburan musik dan pesta kuliner gratis. Di Kebumen, Jawa Tengah, peringatan Hari Bayangkara ke-78 ditandai dengan penyaluran air bersih. Kawasan Desa Kalirejo kerap mengalami kekeringan saat kemarau panjang. Kalau di sini sumber airnya sangat susah sih ya. Musim kemarau aja udah nyari air sampai 3 kiloan. 3 kilo. Air bersih kami kirim 2 tangki yang bisa dimanfaatkan untuk sarana MCK maupun memasak bagi kebutuhan rumah tangga, di mana penyaluran air bersih ini sangat bermanfaat bagi warga di Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam. Selain pembagian air bersih, warga juga menerima ratusan paket sembako dari anggota Polri. Dari Jakarta dan Kebumen melaporkan. Pemirsa, di momen libur panjang sekolah, ratusan pengunjung memadati Taman Wisata Air di Bogor, Jawa Barat. Menariknya, selain bisa mengajak putra-putrinya mengisi waktu liburan, mereka juga bermain bersama sambil menikmati wahana yang disajikan.
Ratusan pengunjung, mayoritas anak-anak ini begitu gembira menikmati wahana kolam ombak. Di momen libur panjang sekolah, sejumlah tempat wisata air dipadati wisatawan. Salah satunya di wahana air di kawasan Bogor, Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat. Pengunjung yang datang bukan hanya dari Jabodetabek, namun juga dari berbagai daerah. Menariknya, para pengunjung bisa menikmati beragam wahana air. Tak hanya itu, suasana sejuk dengan pepohonan asri membuat pengunjung betah berlama-lama menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Lagi liburan anak sekolah, gitu. Dikit lagi kan mau masuk ya, seminggu lagi. Jadi kita bermain di waterpark inilah, di Anggal. Kenapa Ya karena ini waterparknya luas banget, terus banyak variasi kolam-kolamnya dan juga perosotannya juga banyak banget sih mainannya. Jadi anak-anak lebih seru, lebih menantang gitu. Tak tanggung-tanggung, pengunjung yang datang di momen libur sekolah melonjak mencapai 14.000 orang. Libur sekolah sejak sepekan yang lalu dan mereka datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek dan juga daerah-daerah lain. Dan sampai saat ini mereka memilih wahana air sebagai tujuan wisata untuk tentunya memberikan keseruan kepada putra-putrinya yang libur sekolah. Hingga saat ini kurang lebih sepekan ini pengunjung yang datang ke wahana kami sudah mencapai sekitar 14.000 lebih. Diperkirakan jumlah pengunjung pun akan terus bertambah seiring berakhirnya libur sekolah hingga pertengahan Juli mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Liburan tidak selalu harus keluar kota atau tempat-tempat wisata saja. Banyak kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan, salah satunya belajar membatik. Peserta yang sebagian besar pelajar ini diajarkan membatik yang sekaligus dapat melatih kesabaran dan melestarikan seni batik tradisional. Seperti inilah aktivitas seru di Sanggar Batik Gambir yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pembatik ini bukan pekerja atau pembatik profesional, melainkan para siswa yang sebagian besar pelajar SMA belajar membatik yang dibimbing langsung oleh pemilik sanggar. Para peserta belajar mulai dari proses membuat pola pada kain, kemudian menggambar, pewarnaan, hingga penyucian terakhir untuk menghilangkan lilin. Semua tahapan dalam proses membatik ini diberikan sampai benar-benar paham dan bisa melakukannya. Siswa yang ikut latihan membatik diberi kebebasan membuat motif batik. Butuh kesabaran ekstra karena waktu yang dibutuhkan untuk membuat sehelai kain tidaklah singkat. Justru disinilah letak keseruan bagaimana belajar tentang kesabaran. Dan tentunya cukup melatih kesabaran juga. Dan ya ini hal yang baru juga bagi kami karena nggak pernah kepikiran juga di umur yang masih muda ini tiba-tiba bisa membatik gitu. Jadi ini adalah hal yang unik dan patut dicoba anak muda juga sih harusnya. Belajar membatik merupakan alternatif baru mengisi liburan. Sejak beberapa tahun terakhir, kegiatan mengisi liburan dengan belajar membatik mulai diminati masyarakat, khususnya pelajar sekolah. Kalau menurut saya pribadi itu kayak terapi healing gitu ya, kayak misalkan kita tuh stres gitu, kita bisa menerapkan kayak membatik itu jadi lebih sabar gitu, lebih tenang seperti itu. Kalau misalkan mereka ingin berkreasi itu membuat motif sendiri. Kalau misalkan sedang tidak ingin berkreasi atau berinovatif, kita juga menyediakan motif-motif yang ada, tinggal pilih gitu, bebas aja. Selain untuk melestarikan seni budaya warisan leluhur, juga untuk memperkenalkan seni batik kepada generasi muda agar mereka mencintai seni budaya bangsanya. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, suku Dayak Gaai di Berau, Kalimantan Timur masih terus menjaga adat dan istiadat mereka hingga kini. Salah satunya tradisi adat Bekudung Betiung yang merupakan rangkaian adat warga menyambut kepulangan remaja desa usai menjalani misi betiung atau berperang. Dengan menggunakan perahu panjang, para laki-laki dewasa di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau ini pulang dari berperang atau disebut betiung oleh etnis Dayak Gaai. Betiung sendiri memiliki makna proses pencarian jati diri warga desa agar mereka layak disebut pria dewasa dan siap untuk menikah. Keberhasilan para pemuda desa pulang ke kampung halaman usai berbulan-bulan berperang ini pun disambut meriah warga dengan menggelar bekudung atau ungkapan rasa syukur atas kepulangan warganya dan juga bagian dari ungkapan kebahagiaan atas hasil panen yang berlimpah.
Pelaksanaan ritual adat Bekudung Betiung sendiri dilaksanakan dengan menari bersama di balai adat yang menjadi tempat warga berkumpul. Tari-tarian yang ditampilkan pun beragam, mulai tari mengusir roh halus atau hudok hingga tarian gerak sama yang diikuti seluruh etnis Dayak Gaai. Bekudung itu kalau belum melaksanakan pesta Bekudung atau pesta panen, maka masyarakat di sekitar belum bisa bercocok tanam palawija gitu, belum bisa membersihkan lahan yang bekas padi tadi. Terus kalau betiung itu untuk remaja putra, kalau mereka belum betiung maka mereka belum bisa menikah. Selain berburu, laki-laki Dayak Gaai ini juga ahli dalam mengambil madu dari atas pohon yang cukup tinggi dengan hanya bantuan rotan yang dibuat sedemikian rupa menjadi tali. Keunikan acara ini pun mengundang banyak wisatawan berdatangan. Sebagai ungkapan terima kasih atas tamu yang hadir, setiap warga yang datang akan dicoret dengan arang. Jauh lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Inilah sebagai bentuk dorongan kita, dorongan seluruh pihak masyarakat, pengusaha, pejabat, dan masyarakat untuk memeriahkan acara ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Dulunya tradisi Bekudung Betiung ini dilaksanakan hingga 7 hari, namun kini hanya 3 hari saja. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri melaporkan. Inspirasi dan kreativitas setiap manusia bisa datang dari mana saja, salah satunya dari alam atau lingkungan sekitar. Banyaknya limbah kayu jati yang terbuang di sekitar kawasan Gunung Ringgit membuat pasangan suami istri di Situbondo membuat karya seni kerajinan bernilai tinggi dari akar kayu jati atau yang biasa disebut bonggol. Pasangan suami istri kreatif tersebut yaitu Humaydi dan Inani, keduanya merupakan warga Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Usaha yang dirintis sejak tahun 1998 itu diberi nama Akar Dewa Jati. Berbekal modal awal hanya Rp600.000, pengrajin ini memanfaatkan limbah kayu jati milik warga sekitar desa menjadi alat-alat dapur serta mebeler. Bahan baku yang digunakan yaitu kayu jati dari bagian akar hingga tengah pohon atau biasa disebut bonggol. Barang seni yang dihasilkan merupakan akar kayu jati pilihan yang diolah secara profesional oleh para pengrajin yang berbakat. Setiap produk yang dihasilkan berdasarkan bentuk akar secara alami, bergaya abstrak, sehingga menjadi sebuah kreasi yang artistik dan menarik. Bermodal konsistensi untuk menghasilkan karya yang berkualitas, jenis produk atau barang seni yang dihasilkan antara lain yaitu alat makan, furniture, mebeler, tempat minum, dan juga mangkok. Kerajinan ini harganya variatif dari puluhan ribu rupiah hingga belasan juta rupiah dan sudah diekspor ke sejumlah negara di luar negeri. Barang dari limbah akar kayu jati. Untuk dibikin, diproses menjadi barang merek, alat-alat rumah tangga, alat-alat dapur, dan restoran. Ini dikirimnya kemana saja Pak dari luar negeri Pak? Dikirimnya ke beberapa negara di luar, yaitu Amerika, Jerman, Slovenia, juga Jepang masuk, dari Amerika. Untuk bahan baku akar kayu jati, Humaydi mendapat dari kabupaten terdekat dan Mojokerto. Hingga kini sudah ada ribuan produk yang dihasilkan olehnya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Dari hobi mengkoleksi jam tangan klasik, seorang pemuda di Pekanbaru Riau berhasil mengembangkan bisnis kerajinan kulit sapi hingga mancanegara. Uniknya, hasil kerajinannya dibuat dengan tangan sendiri sehingga menghasilkan produk dengan detail kualitas yang menonjol. Siapa sangka produk kerajinan kulit sapi ini adalah hasil buatan tangan. Ya, dari hobi mengkoleksi jam tangan klasik, Alvin kini berhasil mengembangkan usaha kerajinan kulit sapi menjadi pendulang rupiah. Dari workshop sederhana di rumahnya di Pekanbaru Riau inilah, Alvin merangkai beragam produk kerajinan kulit sapi. Menariknya, dalam mengembangkan usahanya, Alvin yang dulu pernah bekerja di BPOM Jakarta ini bahkan terus berinovasi membuat kerajinan berbahan kulit sapi. Seperti dompet, ikat pinggang, gantungan kunci, gantungan ID card, hingga tas kulit berbagai model.
Uniknya hasil kerajinannya dibuat dengan tangannya sendiri sehingga menghasilkan produk dengan detail kualitas yang lebih menonjol. Meski Alvin sedikit kesulitan memperoleh bahan baku kulit sapi di Pekanbaru, karena bahan baku kulit didatangkan dari Pulau Jawa, Alvin mengaku usaha kerajinannya semakin lama terus berkembang. Bahkan tak tanggung-tanggung, produk kerajinan kulit sapi Alvin sudah sampai hingga mancanegara seperti Malaysia dan Australia. Segala macam semua produk fashion kita produksi. Karena kebanyakan permintaan tuh mereka tuh lebih senang yang custom. Jadi mereka tuh senang yang pengen kemauan mereka sendiri, tapi kita bisa membuatnya dengan apa yang mereka mau gitu. Kalau di Indonesia yang pasti itu paling jauh tuh sampai Papua pernah. Kalau misalnya di luar negerinya pernah sampai Malaysia sama Singapura. Nah, harga produk hasil kerajinan kulit sapi buatan Alvin bervariasi, yakni dibanderol mulai dari Rp25.000 hingga Rp1,5 juta sesuai tingkat kesulitan dan banyaknya bahan kulit yang digunakan. Gimana? Anda tertarik memesan kerajinan kulit sapi untuk orang terkasih? Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosya Rizal, iNews melaporkan. Kemenko Polhukam meminta layanan publik bisa kembali normal di awal Juli ini pasca peretasan pusat data nasional oleh ransomware. Menko Polhukam Hadi Cahyanto juga meminta seluruh kementerian diwajibkan memiliki backup data guna mengantisipasi adanya gangguan. Maka ke depan bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya, bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di pusat data nasional sementara seperti yang terjadi sebelumnya. Dan setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup. Dan dari apa yang kita bicarakan tadi, BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali. Yan Samuel Maringka menjalani fit and proper test sebagai bakal calon kepala daerah di Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tersebut merupakan salah satu bakal calon wakil gubernur Sulawesi Utara di Pilkada serentak November 2024. Kedatangan Jan Samuel Maringka di kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Utara. Bakal calon wakil gubernur Sulawesi Utara yang akan berpasangan dengan Eli Engelbert Lausut ini optimis mendapat restu dan dukungan dari PKB. Jan Samuel Maringka juga akan terus menjalani komunikasi dengan partai lain untuk meraih rekomendasi maju dalam Pilgub Sulawesi Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita di Bogor, Jawa Barat diduga menggelapkan uang resepsi pernikahan hingga ratusan juta rupiah. Saat beraksi, pemilik wedding organizer ini memperdaya para korbannya dengan memberikan harga promo dan hadiah tambahan kepada para pengguna jasanya. Perampasan telepon genggam dan buku partai milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada saat pemeriksaan oleh KPK berbuntut panjang. Melalui kuasa hukumnya, Hasto mendaftarkan gugatan pelanggaran SOP ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Berti Talapesi, kuasa hukum dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto, Senin siang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya tersebut untuk mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan penyidik KPK saat pemeriksaan terhadap Hasto. Pelanggaran SOP yang dimaksud adalah perampasan telepon genggam dan buku partai milik Hasto yang saat itu dipegang oleh sopir pribadi Hasto. Pihak kuasa hukum Sekjen PDIP menilai perbuatan penyidik KPK tersebut merupakan perbuatan semena-mena yang harus ditindaklanjuti. Kita mendaftarkan gugatan terkait dengan perampasan buku milik partai. Di sini kita menggugat AKBP Rosa Purbabekti dan kawan-kawan
gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Diketahui perampasan HP dan buku partai milik Hasto terjadi saat Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus Harun Masiku Juni lalu. Perampasan tersebut dilakukan oleh seorang penyidik KPK bernama Rosa Purba Bekti terhadap asisten pribadi Hasto bernama Kusnadi. Dari Jakarta, Helmisa Jembati, iNews melaporkan. PT MNC Energi Investment Tbk berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar 170,1 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2023. Kinerja Apik Perseroan dengan kode emiten IATA tersebut juga mencatatkan laba bersih 26,4 juta dolar Amerika Serikat. PT MNC Energi Investment Tbk mencatatkan kinerja apik sepanjang tahun 2023. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta, Perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar 170 juta dolar Amerika dengan EBITDA sebesar 39,8 juta dolar Amerika dan laba bersih sebesar 26,4 juta dolar Amerika. Nilai ini didapat Perseroan dari produksi 4 juta metrik ton batu bara dengan volume penjualan 4,1 juta metrik ton di tahun 2023. Cadangan batu bara yang dimiliki oleh IATA ini mempunyai kalori yang relatif rendah di kisaran ICI 4. Nah, ini punya harga yang terendah di antara coal yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu dengan kita masuk di bisnis trading, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah create added value untuk batu bara yang kalori rendah ini dengan cara kita membeli batu bara dari tempat lain yang kalorinya tinggi sehingga bisa kita blending. Perseroan dengan kode emiten IATA ini menargetkan volume produksi naik menjadi 5,1 juta metrik ton di tahun 2024. Target ini seiring dengan meningkatnya permintaan dan beroperasinya barge loading conveyor di jeti milik PT Putra Mubako, serta produksi tambang baru di bawah Artaco Prima Energi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka Wonderful Indonesia Golf Turnamen di Batam, Kepulauan Riau. Turnamen digelar untuk mendorong Kota Batam dan Kabupaten Bintan sebagai sport tourism hub di Indonesia. Pukulan golf yang dilakukan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjadi penanda dimulainya Wonderful Indonesia Golf Turnamen di South Links Golf Course, Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 140 pecinta olahraga golf baik dari dalam maupun luar negeri ambil bagian dalam turnamen internasional ini. Jadi ini adalah ekosistem dari pariwisata berbasis olahraga khususnya golf tourism. Pak, peserta sendiri ada dari luar Bapak? Ada dari luar, beberapa yang dari Singapura dan dari Malaysia tadi sudah bergabung sama kita. Nanti ini menunjukkan bahwa minatnya tinggi, tinggal kita bisa Memiliki 7 lapangan golf di Kota Batam dan 3 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi destinasi wisata olahraga golf di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Berkolaborasi dengan Koperasi Nusantara, PT Pos Indonesia meluncurkan program Lindungi Pensiunan dengan digitalisasi pembayaran pensiun di Jakarta. Program ini pemirsa dibuat untuk memberi kesempatan para pensiunan memperoleh pinjaman 5 juta rupiah dengan bunga 0% dengan tenor 6 bulan. Wujudkan mimpi para pensiunan di Indonesia, PT Pos Indonesia atau Posin yang berkolaborasi dengan Koperasi Nusantara resmi meluncurkan program Lindungi Pensiunan dengan digitalisasi pembayaran pensiun di Jakarta Senin kemarin. Dengan adanya program ini nantinya para pensiunan akan berkesempatan memperoleh pinjaman 5 juta rupiah dengan bunga 0% dalam kurun waktu tenor 6 bulan. Di mana program pensiunan ini berlaku hingga usia 80 tahun. Selain itu, program ini bertujuan untuk melindungi para pensiunan dari jerat kreditur tidak resmi. Sekaligus peningkatan awareness Posin di mata masyarakat yang peduli kepada pensiunan.
Program ini juga diperuntukkan bagi pensiunan yang belum terdaftar dalam digitalisasi pembayaran pensiun dan pensiunan yang belum memiliki pinjaman. Tujuan awal kita tadi memberikan membantu pensiunan. Nah, karena itu ini program kita jalankan selama 1 bulan ya. Harapan kita semua bergerak nih. Teman-teman saya dari POS bergerak bersama-sama dengan teman-teman sehingga target kita 100.000 pensiunan selama 1 bulan. Jadi kita punya target bulan ini selama tanggal 1 sampai 31 Juli nanti kita bisa membantu para pensiunan sebanyak 100.000. Alhamdulillah kerjasama dengan Kopnus ini sangat bermanfaat bagi para pensiunan dan kami berharap layanan akan lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai nanti adanya program ini justru menimbulkan sesuatu yang baru. Kami berharap program ini akan menimbulkan sesuatu solusi yang terbaru dan terbaik bagi para pensiunan di PT Taspen Persero. Terima kasih. Program ini mulai berlaku 1 Juli 2024 hingga 31 Juli 2024. Untuk mengikuti program ini, pensiunan cukup mendaftarkan diri dalam program digitalisasi pembayaran pensiun dengan menghubungi terlebih dulu juru bayar pensiun di seluruh cabang Pos Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.